Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari search engine. Search engine atau apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari yang pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide dan web, atau yang sering kita sebut dengan www. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan kata kunci yang pengguna masukkan. Teknologi dari search engine dapat memberikan informasi yang diinginkan pengguna dengan daftar pencarian terbaik yang tersedia. Proses menghasilkan informasi tersebut biasa disebut sebagai SERP atau Search Engine Result Page. Sejak pertama kali diciptakan, banyak sekali search engine yang ada di dunia saat ini. Salah satu yang terkenal tentu saja Google. Bagi para pengguna internet, tidak ada yang tidak kenal dengan search engine. Google.com merupakan sebuah search engine yang paling besar. Google.com sendiri merupakan search engine yang tentunya paling banyak dipakai oleh beberapa user yang berada di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak jarang bila Google.com menjadi topik utama yang paling direkomendasikan sampai detik ini. Sampai sekarang, para user menggunakan Google.com memang mencapai nilai yang super fantastis. Google.com sendiri merupakan contoh search engine yang menjadi rekor terbesar di dunia. Hampir miliaran pengguna di seluruh dunia menggunakan mesin pencarian ini. Oleh sebab itu, Google.com sendiri divonis sebagai mesin yang tahu segalanya. Bahkan beberapa orang sempat melontarkan candaan bagi pengguna Google.com dengan sebutan sarjana Google. Di Indonesia sendiri, Google sering disebut dengan julukan Mbah Google, karena hampir 90% menjadi sebuah solusi dari permasalahan mengenai informasi modern atau klasik. Oleh karena itu, Google dipastikan tidak akan lepas dari umat manusia. Selain Google, ada mesin pencari seperti Bing, Yahoo, Baidu, dan lain sebagainya. Namun, Google adalah mesin pencari yang paling terkenal dan paling sering digunakan umat manusia saat ini, dengan presentase pemakaian hingga 71,24%. Pencarian melalui desktop atau perangkat komputer dan pencarian melalui perangkat ponsel mencapai 92,33%. Bagi pengguna yang ingin menggunakan Google, bisa melalui berbagai perangkat yang dimiliki, seperti browser yang ada di smartphone, tablet, komputer, dan berbagai perangkat browser lainnya. Pada intinya, setiap search engine dilengkapi dengan sistem yang berbeda-beda dalam menangkap apa yang kamu inginkan. Hasil yang akan diberikan oleh search engine akan disesuaikan dengan lokasi pencarian. Apa yang sedang dicari hingga keinginan yang paling banyak diinginkan pengguna. Masing-masing search engine menggunakan sistem dan proses pencarian yang unik dan menjadi karakteristik dari setiap search engine. Itulah penjelasan singkat tentang pengertian dari search engine. Baiklah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari search engine. Cara kerja search engine atau mesin pencari. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan search engine, kini kita perlu tahu cara kerjanya. Bagaimana sih cara kerja dari search engine? Perannya yang amat sangat penting membuat keberadaan search engine hampir ada di setiap elemen dari kehidupan manusia. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja dari search engine tersebut? Dan apabila setiap search engine memiliki hasil pencarian yang berbeda-beda, bagaimana sistem kerjanya? Nah, walaupun search engine memiliki banyak macam dan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, pada dasarnya cara kerja dari search engine tidaklah berbeda. Dalam sistem kerja search engine, melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, yakni meliputi crawling, indexing, dan tentunya menciptakan hasil. Yang pertama yaitu crawling. Dalam sebuah mesin pencari hampir dapat dipastikan memiliki crawlers dan robot pencarinya sendiri-sendiri. Crawling pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses yang digunakan mesin pencari yakni bots atau speeders
Kedua proses mesin pencari tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan dan download pada sebuah halaman dan mengekstrak link dengan tujuan menemukan halaman tertentu. Halaman yang sudah diketahui oleh mesin pencari dapat masuk dalam proses crawling secara periodik. Hal ini dilakukan agar mesin pencari dapat menentukan apakah terdapat perubahan dari waktu terakhir pada sebuah konten. Apabila mesin pencari menemukan adanya perubahan, maka secara otomatis akan dilakukan update pada halaman tersebut. Dalam melakukan crawling, mesin pencari akan menggunakan angka algoritma dan peraturan. Hal ini dilakukan agar mesin pencari dapat menentukan seberapa sering halaman dalam dijelajahi ulang. Selain itu, mesin pencari juga dapat melakukan indeks pada beberapa banyak halaman dari situs web. Algoritma pada mesin pencarian sebetulnya dapat digunakan untuk menghasilkan pencarian yang relevan dan yang berkualitas. Berkat adanya algoritma ini, pengguna dapat menemukan berbagai informasi dari pertanyaan dengan bentuk kata kunci yang dimasukkan. Yang kedua yaitu indexing. Setelah melakukan proses crawlers dalam melakukan penjelajahan pada jutaan halaman yang ada di web, mesin pencari akan mengubahnya menjadi sebuah struktur data yang bisa disebut dengan indeks. Indeks atau indexing dapat dipahami sebagai proses untuk menemukan URL secara bersamaan dengan sebuah angka yang relevan sesuai bentuk sinyal yang diberikan. Sinyal yang digunakan pada proses indeks terdiri dari 4 jenis, yaitu jenis pertama adalah kata kunci atau biasa disebut dengan keyword. Kata kunci yang ditemukan di dalam sebuah halaman konten web dapat ditemukan berdasarkan pembahasan dari topik pada halaman tersebut. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah tipe konten yang pernah dilakukan penjelajahan dengan menggunakan skema mikrodata dan informasi yang masuk ke dalam halaman tersebut. Sementara, jenis yang ketiga merupakan kebaruan dari halaman tersebut atau waktu terakhir dilakukan update. Terakhir, pada jenis keempat, yakni kapan terakhir kali halaman tersebut dikunjungi oleh pengguna atau bagaimana proses interaksi pengguna lain dengan menggunakan halaman web. Pengguna dapat memilih hasil manakah yang paling relevan dari web yang diindeks untuk kemudian nantinya mempengaruhi pencarian berikutnya. Berikut ini adalah alasan dari beberapa kasus yang dapat membuat sebuah URL tidak masuk indeks atau search engine. Di antaranya adalah 1. Adanya robots TXT yang menginformasikan kepada mesin pencari agar tidak melakukan kunjungan pada laman tersebut. Yang kedua, tidak adanya tag index dapat membuat search engine supaya tidak melakukan indexing pada web tersebut atau halaman yang mirip. Yang ketiga, mesin pencari memberikan pengkategorian pada laman tersebut dikarenakan memiliki kualitas yang rendah atau memiliki konten yang kurang atau bahkan konten duplikasi. Yang ketiga, munculnya error pada URL. Adanya beberapa masalah yang perlu untuk segera diperbaiki pada laman hingga web sehingga tidak dapat dimasukkan dalam proses indeks. Yang ketiga yaitu ranking. Setelah menyelesaikan proses indeks dan mendapatkan hasil dari banyak URL yang terkumpul, selanjutnya maka mesin pencari akan melakukan ranking. Proses ranking berarti adalah proses membuat daftar hasil berdasarkan yang paling relevan dengan kata kunci. Ketika menggunakan search engine, laman yang menjadi peringkat teratas merupakan hasil pencarian yang paling relevan. Hal itu sama halnya bahwa search engine percaya bahwa web atau laman tersebut berkaitan dengan kata kunci. Dalam melakukan pengaturan relevansi, mesin pencarian mengandalkan sebuah sistem algoritma. Dalam perkembangannya, hampir setiap tahun sebuah algoritma mengalami banyak perubahan yang disesuaikan dan didasarkan pada apa yang didapatkan selama ini.
Sebagai contoh, saat ini setiap hari Google melakukan pembaruan pada sistem algoritmanya. Pada setiap algoritma yang diatur dan digunakan dilakukan guna memperkecil potensi masalah. Contoh yang paling mudah dilihat adalah penciptaan penguin untuk mengatasi spam. Algoritma telah berkembang dan akan selalu diikuti oleh para pengguna mesin pencari untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tujuan bisnis mereka. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya sebelumnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan mengenai bagaimana strategi dalam mengoptimasi SEO dalam on-page, yaitu kita terlebih dahulu, mungkin saya rangkum terlebih dahulu apa yang telah disampaikan teman-teman saya tadi. Jadi CEO, bukan CEO dari perusahaan direktur ya, SEO. Jadi Search Engine Optimization. Nah, merupakan seluruh usaha yang bertujuan untuk menempatkan website di laman pertama hasil pencarian search engine untuk kata kunci yang diinginkan. Jadi seandainya kita, bukan seandainya ya, kita memasukkan di search and pencarian, katakanlah bahwa kita mencarikan Universitas Bina Insan. Nah, akan muncul halaman pertama dari website Universitas Bina Insan yang mana menunjukkan profil dari Universitas Bina Insan dan sebagainya. Nah, kemudian yang hal tersebutlah yang dinamakan adalah halaman pertama. Kemudian cara kerja atau dari CEO sendiri maksudnya kayak gini. Bayangkan nih, kalian merupakan seorang yang mencatat semua aktivitas. Bukan aktivitas untuk diri kalian sendiri, tetapi seluruh aktivitas yang ada di dunia ini. Nah, kalian berpikir betapa banyak semua catatan atau database yang kalian miliki, yang mana semua orang bergantung kepada database yang kalian miliki. Nah, dari database tersebut, kalian tidak mungkin kan memberikan secara manual dan sebagainya. Kalian pastinya membutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah kerja kalian. Nah, di sini kita menganalogikan, mencontohkan salah satu search engine yang sering kita gunakan, bahkan sudah familiar, yaitu search engine Google. Nah, Google sendiri memiliki sistem yang dapat mengumpulkan serta mengelola informasi dari seluruh website yang ada. Nah, jadi Google sudah memiliki sistem yang bisa mencakup semua keyword yang kita masukkan. Bahkan kita mengetikkan salah atau typing dalam pengetikan itu akan ada pembenaran dari Google sendiri kayak gitu. Nah, kemudian yang hal inilah dinamakan namanya algoritma mesin pencari atau algoritma Google. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui CEO tersebut? Karena you know what this CEO ini secara tidak langsung akan membawa traffic besar kepada website kalian, yang dimana apabila traffic yang besar adalah uang pemasukan yang besar. Oke, jadi langsung saja saya beritahu bagaimana cara mengoptimasikan CEO dalam on page. Jadi langkah optimasi untuk on page ini sendiri merupakan adalah langkah optimasi untuk meningkatkan kualitas website agar mudah dimengerti dan relevan dengan kebutuhan pengunjung. Jadi on page sendiri bisa kalian lakukan di website kalian sendiri. Jadi maksudnya itu melakukan optimasi dari website sendiri. Nah, agar bertujuan website tersebut dapat muncul di halaman pertama yang menyebabkan traffic meningkat tersebut. Nah, kamu juga bisa melakukan hal tersebut dengan berbagai hal. Nah, tujuan dari meningkatkan website ini sendiri adalah memudahkan pengunjung saat berada di websitemu
mulai dari konten maupun kecepatan websitemu. Nah, jadi semakin nyaman atau semakin friendly dari website kamu, maka makin banyak pengunjung yang akan lama atau betah berada di websitemu. Nah, baiklah langsung saja untuk apa saja yang harus dilakukan atau mengoptimasikan SEO on page adalah yang pertama, pastikan buat konten berkualitas dan solutif. Nah, bagaimana maksudnya dari konten berkualitas dan solutif adalah yang dapat menjawab pertanyaan dari pelanggan atau pengunjung. Nah, kenapa hal tersebut? Karena beberapa konten itu enggak relevan dan sebagainya. Nah, pastikan setiap pengunjung itu malas untuk melanjutkan untuk membaca, atau ya hanya sekadar mungkin dia 100 kata hanya ya udah nggak mau lagi kayak gitu. Nah, jadi usahakan dalam membuat konten itu kita harus membuatkan yang solutif dan ya itu tadi, solutif dan berkualitas yang dapat menjawab pertanyaan dari pengunjung. Nah, dalam untuk membuatkan tersebut, kita harus memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan mencari. Jadi, seandainya mereka ingin mencari sepatu, ya harus menampilkan sepatu. Jangan mencari sepatu, tampilnya tas. Nah, itu namanya nggak relevan, kayak gitu. Nah, kemudian perhatikan panjang konten di artikel. Jadi sebenarnya nggak ada batasan mau sepanjang apa artikel tersebut. Cuma kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai panjang tapi nggak jelas kayak gitu artikel yang apa yang dimaksud dari penulisannya. Nah, yang ketiga adalah cek konten kompetitormu. Nah, untuk kamu yang memang menggunakan website sebagai tempat penjualan, itu harus rajin-rajin juga melihat atau membandingkan gimana nih konten dari pesaingku. Apakah kira-kira ya kita memang nggak selalu namanya di atas kan, namanya kita pasti kadangkala ada naik dan turun. Nah, oleh karena itu kita harus rajin-rajin dalam melihat konten tetangga. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah gunakan permanlik sederhana. Jadi maksudnya permanlik ini adalah yang mengandung keywords yang ditargetkan. Jadi seandainya kalian harusnya kan www nama website kalian slice misalkan Universitas Bina Insan. Nah, kayak gitu pencariannya, jadi harus muncul kan kayak gitu. Nah, itu mempermudah juga namanya pembacaan dari algoritma Google tadi dalam untuk menampilkan website kalian ke laman pertama. Yang ketiga adalah buat judul konten yang menarik. Nah, hal ini menarik banget. Kenapa hal ini menarik? Karena biasanya kan kita kalau mencari di keyword itu kadang muncul kan, misalnya kita nyari baju muncul kayak gitu. Nah, jadi kita harus membuat judul yang menarik sehingga para audiens itu tertarik membaca. Kalau orang bilang tuh emang gak kebanyakan orang tuh just the cover kan. Nah, tapi kebanyakan orang juga ngelihat covernya. Kalau covernya menarik, mereka pasti berpikir, wah, dalamnya menarik nih kayak gitu. Nah, itulah fungsi dari branding. Nah, jadi branding di sini yaitu kita harus bisa membuat judul itu yang membuat para pembaca dan pengunjung itu penasaran terhadap judul yang kita buat gitu. Nah, kalian juga bisa menggunakan menambahkan angka, misalnya kayak 6 tips kuliah dengan cermat. Nah, kayak gitu contohnya. Keempat, kemudian tambahkan gambar dan optimasi gambar. Nah, kalian bisa tambahkan gambar yang relevan dengan judul atau sebuah artikel yang kalian buat.
Kemudian kalian lakukan optimasi dengan memperhatikan resolusi atau ukuran dari gambar agar tidak terlalu besar. Karena semakin besar gambar yang dimasukkan di dalam sebuah website akan membuat loading atau kecepatan untuk menampilkan gambar tersebut semakin lama. Nah, hal tersebut ya otomatis membuat pengunjung nggak suka kan, kayak gitu. Membuat loading. Kemudian bisa kalian lakukan optimasi dengan beri nama gambar sesuai dengan target fokus keyword, dapat membantu gambar untuk muncul di Google Search. Nah, kalian juga kan sering mencari gambar sesuatu kan, misalnya mencarikan gambar dari sepatu jenis A. Nah, kalian secara otomatis langsung menampilkan untuk gambarnya. Oh, gini loh bentukannya kayak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin penamaan dari gambar tersebut harus memiliki fokus dari keyword tadi. Nah, yang ketiga, kalian bisa melakukan optimasinya dengan ubah alt text sesuai fokus keyword. Maksud alt text di sini merupakan adalah alternatif teks yang dapat membantu Google dalam mengidentifikasi topik yang Anda bahas di konten. Jadi kayak misalnya kita bikin gambar A dengan gambar A dan B kayak gitu. Nah, kemudian langkah kelima untuk pengoptimasian SEO adalah memanfaatkan heading dan subheading. Kenapa? Karena membantu untuk memahami konten apa yang dibahas kayak gitu. Jadi Google itu mereka akan memahami apa yang dibahas dari website kamu dari sebuah headingnya dan subheading. Nah, biasanya judul itu udah termasuk dalam heading 1. Jadi kalian bisa menggunakan heading 2 sampai heading 6. Nah, dan biasanya hanya dipakai heading 2 sampai heading 4. Nah, saran untuk penggunaannya juga, masukkan setiap heading itu gunakan fokus keyword atau turunannya. Nah, yang keenam, gunakan internal link. That's right. Internal link di sini maksudnya adalah link tersebut mengarahkan ke konten lainnya yang ada di website kamu. Jadi seandainya kamu ingin menampilkan satu konten terus menghubungkannya ke konten yang lain, nah disitulah ini maksud. Jadi semua pelanggan bisa berpindah. Jadi mereka ingin kayak membangun rasa penasaran. Dan karena kalau banyak dari internal link juga akan membaca dan membuat Google memahami bahwa kredibilitas dari website tersebut bagus kayak gitu. Nah, jadi secara otomatis traffic dan laman pertama itu akan meningkat dengan sendirinya. Nah, yang ketujuh adalah meningkatkan kecepatan website. Nah, pasti di sini banyak sekali yang suka atau dengan kecepatan, yang nggak mau yang namanya ribet mendapatkan informasi. Yang orang namanya ingin di search engine itu karena terkenal dengan kecepatan mendapatkan informasi. Kalau misalnya di dalam website kalian ternyata tidak memenuhi tersebut, itu sama artinya kalian membuat rank kalian sendiri makin rendah. Nah, jadi banyak kalau kalian mau cari bagaimana cara website tersebut lebih bertingkatan lebih cepat. Kemudian adalah yang kedelapan, menggunakan LICE keyword. Nah, varian kata kunci. Maksudnya di sini kenapa LICE? Karena beberapa kata kunci itu biasanya diseragamkan dari beberapa keyword yang mirip. Jadi misalnya kayak sepatu dengan pansus.
padahal sama-sama sepatu kayak gitu. Nah, kan beberapa orang itu berbeda-beda dalam mengetikan keyword, sehingga kita juga harus memungkinkan banyak-banyak mencari LSE keyword tersebut. Nah, kalian bisa memanfaatkan jasa dari kayak LSE Grab dan LSE keyword. Nah, yang terakhir adalah lakukan riset keyword dan letakkan fokus keyword di 100 kata pertama. Nah, melakukan riset keyword ini sangatlah penting. Jadi kalian harus meriset keyword apa yang berkemungkinan akan membawa website kalian menuju ke halaman pertama, menjadi halaman pertama, menjadi prioritas untuk para pengunjung bisa membaca atau mengunjungi website kalian. Nah, sertakan juga fokus keyword yang pertama itu di 100 halaman pertama. Kalian sering lihat kan kadang kalau ada judul, terus ada di bawahnya ada deskripsi. Nah, di situ adalah merupakan namanya 100 kata pertama. Nah, di sana sebisa mungkin kita jelaskan hal-hal yang rinci yang ingin kita jelaskan. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.